Kasus korupsi di Indonesia masih menjadi perhatian publik. Sejumlah perkara besar seperti kasus Jampitsus, kasus Timah, kasus Badan Gizi Nasional, dan kasus pengadaan Chromebook menjadi sorotan dalam setahun terakhir. Di tengah kondisi tersebut, rancangan undang-undang perampasan aset kini kembali menjadi prioritas. RUU ini dinilai sebagai instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi, terutama dalam menarik kembali aset hasil kejahatan yang merugikan negara. Lantas, akan seperti apa nasib RUU ini berujung? Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat, hingga Desember 2025, nilai aset hasil tindak pidana korupsi berhasil dikembalikan ke kas negara mencapai 1.531 triliun rupiah. Dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 739,6 miliar rupiah. Serta KPK telah menangani 116 penyidikan, 70 penyelidikan, 115 penuntutan, hingga 78 eksekusi sepanjang 2025. Seiring dengan kondisi tersebut, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali menjadi perhatian. RUU ini telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan kini kembali didorong menjadi prioritas dalam Prolegnas 2026. Kasus korupsi yang terus terungkap memicu keprihatinan warga. Wacana perampasan aset koruptor pun mengemuka sebagai upaya memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara. Menurut saya kasus korupsi di Indonesia saat ini masih sangat banyak terjadi ya. Jadi memang masih belum ada hukum yang menegakkan secara tegas bahwa pemberantasan korupsi ini gimana sih gitu. Kayaknya korupsinya tambah berat ya kalau saya lihat sebagai masyarakat secara umum gitu. Kok kayaknya nggak ada penanggulangan dari pihak yang paling tepat ya di negara kita ini. Begitu banyak kasus korupsi ya. Terutama yang miliaran gitu kan, sampai triliunan, ya tentunya sangat merugikan negara dan juga dampaknya begitu besar buat rakyat Indonesia. Persoalan kasus korupsi yang terus berulang ini juga memperkuat desakan publik akan penegakan hukum yang lebih tegas. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Lalola Esther, memiliki pandangan terkait RUU perampasan aset ini. Jadi RUU perampasan aset tindak pidana ini sebetulnya kan sudah ada rancangan, baik rancangan undang-undangnya maupun naskah akademiknya itu sudah dari tahun 2012. Waktu itu yang menginisiasi adalah PPATK, kemudian di 2012 BPHN melakukan penyusunan naskah akademik, baru kemudian dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM ketika itu untuk diusulkan sebagai salah satu rancangan undang-undang versi pemerintah gitu. Dan berhasil sebetulnya masuk ke Prolegnas. Kalau dari kajian ICW sendiri, setiap tahunnya itu kami mengeluarkan apa yang kami sebut sebagai tren vonis tindak pidana korupsi. Jadi tahun ke tahun itu perbandingan antara jumlah kerugian keuangan negara dan juga pengembalian aset negara melalui mekanisme salah satunya adalah pidana tambahan uang pengganti itu memang cukup jomplang. Kalau mau di rata-rata, itu rata-rata mungkin dari 100% kerugian keuangan negara yang balik 20%, bahkan bisa kurang. Dan ini data yang kami kumpulkan setidak-tidaknya konsisten temuannya seperti itu sejak tahun 2015. Nah harapannya dengan RUU perampasan aset, hal itu bisa dijembatani karena ada tantangan juga dan ini nanti bisa diklarifikasi gitu ya dengan penegak hukum, mekanisme yang memang akhirnya membatasi mereka gitu, dan harapannya sih bisa dijawab lewat RUU perampasan aset gitu. Dan ditambah lagi untuk RUU perampasan aset ini ya dia juga mengintegrasikan sejumlah mekanisme pemulihan aset. Menurut para anggota Dewan di Komisi 3, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini terus berjalan di tingkat legislatif. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan
RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Saya mengikuti prosesnya, hampir seluruh fraksi bersepakat dengan masuknya menjadi prolegnas saja itu sudah mencerminkan bahwa DPR membutuhkan undang-undang itu. Terus ketika di bawah Komisi 3 sampai terjadi pertemuan 20 kali RDPU, itu menunjukkan bahwa di Komisi 3 tidak lagi ada persoalan antar fraksi, seluruhnya memberikan dukungan. Sesungguhnya kan aturan-aturan menyangkut tentang korupsi kan sudah banyak. Ada undang-undang tentang Tipikor, ada KUHP, ada undang-undang tentang TPPU, tentang dan banyak lagi ada aturan-aturan undang-undang yang lain. Nah, kalau khususnya saya tentu mendorong ini segera bisa dibahas, selanjutnya diundangkan. Setidak-tidaknya masih ada 2 kali masa persidangan di dalam tahun 2026 ini. Saya berharap agar DPR bisa mengesahkan undang-undang ini di akhir masa persidangan, sebelum masuk Desember akhir. Publik tidak lagi hanya menunggu draft undang-undang ini berpindah dari satu meja rapat ke meja rapat lainnya. Komitmen DPR kini diuji oleh waktu. Apakah RUU perampasan aset akan segera disahkan sebagai taring baru penegakan hukum di Indonesia? Tanpa payung hukum yang kuat, upaya pengembalian aset hasil korupsi selama ini dinilai belum optimal. Banyak aset yang sulit ditelusuri, bahkan berpotensi hilang sebelum berhasil diamankan negara. Kehadiran RUU perampasan aset menjadi krusial untuk menutup celah tersebut. Sekaligus memberikan kewenangan lebih tegas bagi aparat dalam menindak kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Dari banyaknya pasal-pasal yang sedang dikaji dalam RUU perampasan aset, terdapat bahasan yang menarik perhatian. Di antaranya, perampasan harta tanpa perlu memenjarakan pelaku atau negara dapat mengambil alih aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu atau tergantung pada proses pidana terhadap pelakunya. Dan transparansi lelang serta pengelolaan aset hasil rampasan atau aset rampasan dapat dijual melalui lelang negara yang hasilnya masuk langsung ke kas negara, dimanfaatkan untuk kepentingan umum, serta wajib dipublikasikan lewat sistem informasi terintegrasi. Beberapa hal ini tentu menimbulkan sudut pandang diskusi baru. Pengesahan RUU ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, namun juga menjadi ujian keseriusan negara dalam memutus keuntungan ekonomi dari praktik korupsi. Sementara itu, aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU ini juga terus mengemuka di lingkungan legislatif. Rudianto lalu dari Komisi 3 menyebutkan dalam kegiatan hasil reses banyak masyarakat mendorong agar RUU perampasan aset segera disahkan sebagai langkah tegas dalam pemberantasan korupsi.
Yang pertama, masa reses kemarin memang DPR kurang lebih hampir 2-3 pekan kami reses, tentu menyapa, mendengar aspirasi konstituen. Kalau di Kota Makassar, ya notabene dapil saya memang banyak juga yang menyuarakan suara-suara dari mahasiswa soal pentingnya pengesahan dari RUU perampasan aset yang sampai saat ini masih bergulir di DPR. Tentu kami menjelaskan bahwa teman-teman di Komisi 3 DPR saat ini masih dalam proses pembahasan, masih meaningful participation, mendengarkan masukan dari para pihak, baik praktisi hukum, baik akademisi hukum, baik dari aspirasi masyarakat civil society, ya, seluruh kita mendengarkan, termasuk kemarin Komisi 3 mengundang dari Majelis ARA Indonesia. Yang pasti RUU perampasan ini masuk dalam RUU prioritas yang harus diselesaikan di tahun 2026 ini. Ya, doakan saja mudah-mudahan RUU perampasan ini menjadi harapan masyarakat Indonesia bisa kita tuntaskan di tahun ini juga 2026 agar tidak perlu ada penambahan waktu tahun depan, karena ini menjadi harapan masyarakat kita. Itulah mengapa hampir tiap pekan, termasuk pada masa reses, Komisi 3 menerima aspirasi dari masyarakat, dan itu kita hadir dalam forum-forum tersebut, menandakan bahwa kami di DPR Komisi 3 serius menuntaskan RUU perampasan aset ini. Perlu kami sampaikan bahwa memang ada kehati-hatian kami di DPR membahas undang-undang perampasan aset ini. Kehati-hatian yang saya maksud adalah jangan sampai RUU perampasan ini menjadi alat politik saat aparat penegak hukum kita ini masih dipertanyakan kebersihan atau integritasnya. Boleh kita cek hari ini ya, oknum-oknum di KPK, oknum di kejaksaan, oknum di polisi yang seringkali menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh negara. Nah, siapa yang mau bertanggung jawab kalau kita buat undang-undang yang cakupannya besar dan luas, lalu kemudian disalahgunakan oleh oknum-oknum ini? Kami hanya takut kemudian kalau atas nama undang-undang, ya, kewenangan diberikan besar kepada penegak hukum untuk misalkan merampas aset, lalu kemudian itu disalahgunakan, Pak. Ya itu tadi yang saya katakan tadi, terjadi perdebatan apakah yang dirampas itu sebelum adanya putusan pengadilan. Misalkan si A dituduh melakukan kejahatan, tapi predikat crime-nya, tindak pidana asalnya belum terbukti. Apakah bisa langsung dirampas? Atau menunggu predikat crime-nya terbukti, pidana asalnya terbukti, lalu kemudian itu dirampas? Kan begitu perdebatannya. Saya mau mengatakan undang-undang yang baik, hukum yang baik pun yang kita buat, kalau dijalankan oleh aparat penegak hukum yang tidak baik, maka hukum menjadi tidak baik. Kan begitu, ada game hukumnya. Hukum yang tidak baik, sekali lagi, hukum yang tidak baik, kalau dijalankan oleh aparat penegak hukum yang baik, hukum yang tidak baik ini bisa jadi baik, Pak. Yang pasti, kalau suatu undang-undang itu sudah menjadi prioritas di tahun 2006 misalkan, itu biasanya 2006 itu juga dituntaskan, diselesaikan. Ya tentu memang karena ini menjadi menarik undang-undang perampasan aset ini, di dalamnya banyak hal yang harus disesuaikan dengan undang-undang yang lain, sehingga betul-betul kita rumuskan bahwa hadirnya undang-undang perampasan ini betul-betul undang-undang baru yang diatur juga baru. Selanjutnya, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat pemberantasan korupsi, sekaligus menjawab harapan warga yang selama ini menuntut penegak hukum yang lebih tegas dan berkeadilan. Kalau bisa dikasih hukuman di penjara mungkin yang biar mereka takut untuk actually melakukan korupsinya. Mungkin bisa diperketat lagi penjaranya. Terus yang pasti hartanya diambil balik, terus mungkin diberi kayak nggak bisa kerja lagi di lingkungan pemerintahan. Ya, untuk harapan saya sendiri sih, untuk pelaksana atau pengatur hukumnya itu dipertegas atau memang harus lebih ketat untuk penseleksiannya agar tidak ada korup atau
saling melindungi satu sama lain lah. Kalau menurut aku ya harus banget secepatnya sih. Kalau enggak ya mau sampai kapan gitu korupsi ini masih ada terus gitu, dan setelahnya setelah penjara juga mereka nggak ada efek apa-apa. Jadi mikirnya kayak ya udah paling aku korupsi segini penjara sekian habis itu masih balik kaya lagi. Jadi justru itu butuh banget secepatnya disahkan sih kalau menurut aku gitu ya. Korupsi bukan cuma soal berapa lama pelaku dipenjara, tetapi berapa banyak hak rakyat yang berhasil diambil alih oleh negara. Warga berharap aturan ini akan disahkan sebagai taring baru penegakan hukum kita, bukan dibiarkan tumpul oleh kepentingan.